Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, saya ucapkan selamat setiap jemaat. Biarlah pada pagi hari ini, suatu kerinduan kita mau datang di hadapan Tuhan. Ada amin. Bila jiwa kita, hati kita pada pagi hari ini rindu datang di hadapannya. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Sebab itu kami mau menaikkan ucapan syukur-Mu dia. Syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari saja kita mau menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa pujian kami ke rumah-Mu Tuhan. Menyembah, memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari mulut kami, dari bibir kami, timbul pujian bagi Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami memuji-Mu Tuhan. Kaulah kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Mari bersama-sama. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam
dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari jemaat sambil pujian ini, segenap hatimu, Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Seperti tanah yang kering Tuhan, sekali lagi bersama-sama. Oh Tuhan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air. Mari lebih lagi bersama-sama kita masukkan sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu Tuhan melimpah atas kami, atasku. Jiwaku melekat. Saudara kita mau panggil bersama-sama. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Jiwaku melekat,
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwa kami melekat kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan, melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, biarlah yang bernafas memuji namanya yang kudus. Mari sembah Tuhan, sembah namanya yang kudus. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sepertimu, kami memuji-Mu Tuhan. Menyembah yang kudus, hanya muliakan yang terbesar. Namamu Tuhan, Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, Maha Perkasa. Kerinduan kasih-Mu tak menyembah. Yang kami puji pada pagi hari sampai selama-lamanya. Ini ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dekat Tuhan, manis
kami Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka kepadamu. Dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka lagi, dan hatiku bersuka. Haleluya. Glory, terima kasih Bapak. Sorak-sorak bagi Tuhan kita yang maha. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepada Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan napas hidup yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini Bapa. Sungguh semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Selama 6 hari Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau memberkati hidup kami. Dan inilah ungkapan syukur kami Bapa pada pagi hari ini. Kami rindu untuk senantiasa fokus dengan Engkau, beribadah kepada Engkau dengan segenap hati, jiwa dan roh kami. Untuk kami menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kuasa-Mu, bahkan menikmati firman-Mu Bapa, yang senantiasa terus menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, bahkan semakin hari berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati kami yang hadir, yang melayani Engkau dari muka pintu sampai mimbar. Terlebih hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati dengan pengurapan-pengurapan yang selalu baru. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat ibadah anak yang ada di bawah. Engkau juga memberkati dengan berkat yang sama. Mereka boleh bertumbuh iman mereka sejak dini, sejak kecil Bapa mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dengan hikmat ilahi, dengan kebenaran firman-Mu yang murni Bapa, sehingga membawa mereka pertumbuhan yang benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Hanya di dalam namanya ada sumber pengharapan, ada amin. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada sumber pengharapan sepanjang hidup kami. Bersama-sama. Firman terangi jalanku, periksa iman, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa
kebenaran-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu saudara. Tak pernah ragu. Karena bersama setia menjaga kuasa mulia dari dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Tangannya untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan di dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Lagi dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Saudara-saudara, bagi Tuhan kita, firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu. Ada amin? Haleluya. Kami akan terbang tinggi di angkasa, melintasi permasalahan kami. Mari bersama-sama. Firman-Mu Tuhan bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Tangannya bersama-sama yuk. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu untuk menopang kami, untuk menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan.
jalan-jalanku, rancanganku melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tepuk tangan bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam mutu. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam mutu. Bukan aman dalam mutu. Bukan aman dalam mutu. Yang lebih bagi Tuhan, lebih lagi. Silakan duduk di dalam hadirat. Hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Persiapkan hatimu untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Mari bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Allah, Kau mengangkat kami Tuhan. Ya, angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terang yang ajaib. Dialah yang terima pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Mari bersama-sama segenap hati. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang,
keselamatanku, hanya ada gunung batu dan keselamatanku, ya kota bentengku. Saudara kita mau pakai bersama. Ada keselamatanmu dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ya Allah, keselamatanku, yang angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Ya Allah, sekolah kota bentengku, kota bentengku, satu tempat yang mulia. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, dapat perlindunganku. Ya Allah, Kau mengangkat kami Tuhan, ya angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Ya Allah, keselamatanku. Ya Allah, keselamatanku. Ya Allah, keselamatanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah keselamatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang tidak terbatas. Buat kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dari hati kami yang terdalam. Karena Engkau begitu luar biasa. Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada bagi setiap hidup kami Bapa. Maka daripada itu Bapa, kami terus ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siapkan hidup kami untuk kami menerima sesuatu berkat ilahi yang tidak akan pernah kami tinggalkan, yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kami, akan kami simpan dalam hidup kami, bahkan akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, sampai Engkau datang menjemput kami Bapa. Mampukan kami untuk kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini, dengan bahasa yang sama, bahasa yang sederhana, kami boleh menerima, mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dipersatukan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dalam satu pengertian yang sama, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang menuntun kepada setiap kami. Firman-Mu yang menjadi
menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Lewat tuntunan firman-Mu, lewat kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami benar di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, biar segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya boleh melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Wajah-wajah yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan Allah kita ya, mengerjakan segala sesuatu itu tidak kebetulan. Amin. Allah mengerjakan segala sesuatu untuk umat manusia itu ada tujuannya. Ya. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Allah kepada setiap kita umat manusia. Ya, di mana Allah ya, terus mengupayakan keselamatan manusia ya, supaya manusia beroleh selamat. Ya. Kita melihat upaya Allah begitu luar biasa Bapak Ibu. Sampai hari ini itu juga karena suatu anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Nah, dari kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga nanti ya tanggal 18 kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya berpikir, saya merenungkan kenapa saat Tuhan Yesus bangkit dia tidak langsung naik ke surga. Saya merenungkan kenapa kok Tuhan Yesus itu bersusah-susah lagi harus berada di dunia ini. Ternyata Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mau meninggalkan umatnya. Ya. Saat Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, masih banyak ya di zaman itu, masih banyak bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri mengalami satu goncangan yang luar biasa. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa membebaskan mereka. Tetapi pada kenyataannya apa yang mereka harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat, yang mereka alami. Ya. Saat Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, sebelum naik ke surga, ternyata masih ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus harus kerjakan. Satu hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita mau belajar bersama-sama. Di dalam Lukas 24 ya, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Nanti bisa dibaca di rumah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bacaan ini ya, perikop ini menyatakan bahwa Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ya. Kenapa Tuhan Yesus setelah bangkit pada hari yang ketiga dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Ternyata Tuhan Yesus mau menguatkan iman murid-muridnya, menguatkan iman umat manusia bahwa dia ingin menyatakan bahwa dia itu benar-benar bangkit. Tuhan ingin memberikan kekuatan iman kepada setiap umat manusia pada waktu itu yang ditemuinya pada saat setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya. Salah satunya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ya. Di mana ada kedua murid Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saya merenungkan di Yerusalem pada saat itu gempar. Ya, karena Tuhan Yesus tidak ada lagi. Setelah apa yang dialami para murid-murid Yesus.
ya, satu goncangan, ya, satu kesedihan, satu tekanan bahwa Tuhan mereka sudah mati. Itu satu hal yang menggoncangkan iman murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga kedua murid ini meninggalkan Yerusalem dengan penuh kekecewaan, dengan sedih, dengan penuh kekhawatiran. Mereka meninggalkan Yerusalem untuk pergi ke Emmaus. Mereka pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Mereka kecewa dengan keadaan yang pada saat itu yang mereka alami. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, pada waktu itu saat perjalanan mereka, ya, dikatakan di firman Tuhan di pagi ini di dalam Lukas 24 itu ayat yang ke-13. Dinyatakan mereka kecewa, mereka memikirkan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi 3 hari yang lalu. Yang membuat Tuhan Yesus mati. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, pelajaran apa yang bisa kita terima pada pagi hari ini? Mari kita mau baca dalam Lukas 24 ayat yang ke-18. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema merasakan kehadiran Tuhan. Ya, kita mau baca. Nanti kalau mau baca di dalam satu perikop ini tadi baca di rumah Bapak Ibu karena sangat banyak dan waktunya tidak akan bisa lama ya. Nah, saya akan poin-poinnya saja. Jadi tanggal 16 Lukas 24 ayat yang ke-16 ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, salah ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saya katakan tadi saat perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, ya, mereka berbincang-bincang kedua murid Yesus ini. Mereka membicarakan peristiwa yang sudah terjadi. Sehingga saat Yesus ada di tengah-tengah mereka, saat Yesus berjalan bersama dengan mereka, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Ada sesuatu hal yang menghalangi mereka, ya, sehingga mereka tidak mengenal dia. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita merenungkan pada pagi hari ini apa yang menghalangi kedua murid Yesus itu sehingga saat Yesus berjalan bersama dengan mereka, mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus. Begitu juga dengan keadaan kita, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Kita seringkali dalam perjalanan kehidupan kita seringkali tidak menyadari bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita. Saya katakan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi pagi ini kita mau belajar mengapa kedua murid Yesus itu tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu yang saudara sekalian, mereka mengalami kepedihan, kesedihan, kekhawatiran, kekecewaan yang besar dan mereka kehilangan harapan. Ya. Begitu juga dengan setiap kita Bapak Ibu. Kita seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita karena kita sibuk dengan kesedihan hati kita. Kita sibuk dengan kekhawatiran dalam hidup kita. Bagaimana masa depan kita, masa depan saya besok. Bahkan mungkin kita kecewa dengan keadaan kita saat ini. Kita kecewa dengan gereja saat ini. Kita kecewa dengan hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, itulah yang menghalangi kita untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena banyak kekecewaan yang ada dalam hati kita.
Sehingga kita tidak mengerti, kita tidak tahu bahwa Yesus selalu hadir, selalu ada bagi kita. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini, pelajaran yang pertama, supaya kita bisa terus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa memahami bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tinggalkan kekecewaan hatimu. Tinggalkan kekhawatiran itu. Apapun itu. Karena Tuhan sudah bangkit. Ya, Dia menyatakan dalam firman-Nya. Dia akan memberikan satu masa depan yang penuh harapan. Murid Yesus tadi kecewa. Karena apa? Karena apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat. Yesus diharapkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Yang Yesus diharapkan bahwa mereka itu akan memiliki kehidupan yang enak. Kehidupan yang nyaman. Tetapi kenyataannya Yesus mati di atas kayu salib. Mereka kecewa. Mari Bapak Ibu, tinggalkan kekecewaan. Apapun yang membuat engkau kecewa pada pagi hari ini. Buang. Pulihkan hatinya. Hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang penuh dengan kekecewaan, kekhawatiran. Bagaimana masa depan nanti. Untuk anak-anak muda mungkin masa depannya itu belum terpikir bagaimana nanti aku akan hidup. Janganlah kita terus berfokus kepada itu terus. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita tinggalkan semuanya itu. Dan yang kedua, mengapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Karena kedua murid Yesus ini hanya terlalu fokus kepada peristiwa yang terjadi. Mereka terlalu fokus kepada peristiwa yang telah terjadi. Mereka merasakan bahwa semua harapan mereka telah hancur dan kehidupan mereka menjadi tidak pasti. Fokus mereka pada masalah yang sudah terjadi, bahwa kenyataannya Yesus sudah mati. Harapan mereka sudah hancur. Kehidupan mereka seakan-akan tidak ada kepastian. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, janganlah kita berfokus kepada masalah kita pada pagi hari ini. Mungkin masalahmu besar. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Janganlah berfokus pada masalah. Tetapi berfokuslah kepada janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia ada bagi kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Karena kita tidak paham dan tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-25, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak, Ibu dan saudara sekalian, dengan ketidakpahaman, dengan ketidakpercayaan pemberitaan firman, maka kita tidak akan bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan di ayat ini, bukan saya yang mengatakan, dikatakan, "Hai kamu orang apa? Bodoh." Berarti kalau kita tidak percaya pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, berarti kita itu adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang lamban. Apa toh lamban hati itu apa?
Apa yang dikatakan lamban hati? Lamban hati itu menggambarkan bahwa mereka itu tidak cepat memahami dan menerima kebenaran yang telah diajarkan. Janganlah kita memiliki lamban hati yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, karena lamban hati itu tidak cepat memahami dan menerima kebenaran yang telah diajarkan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini yang menjadi kendala, yang menjadikan kita itu tidak bisa merasakan, tidak bisa memahami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena hati kita lamban, hati kita tidak percaya, hati kita lambat untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang murni, yang selalu diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tinggalkan semuanya ini, kita perbarui, kita mau berjuang ya bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita itu bisa memiliki satu rasa ya, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dari hari ke hari. Ya. Tinggalkan kekecewaan, tinggalkan kekhawatiran, ya. Tinggalkan kesedihan. Berfokuslah hanya kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada masalahmu. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu yang Tuhan inginkan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Ya. Kita mau sama-sama belajar. Nah yang selanjutnya. Bagaimana kita bisa menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan itu. Kalau tadi ya. Itu kita tidak bisa merasakan karena tadi ya 3 hal tadi. Tetapi sekarang poinnya bagaimana kita bisa menyadari. Kita bisa merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ya, yang pertama kita harus membuka hati untuk menerima pengajaran firman. Di dalam ayat yang ke-27. Lukas 24 ayat yang ke-27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan membantu kedua murid ini untuk menjelaskan supaya murid ini memahami dan menerima kebenaran yang telah dijanjikan. Mungkin saat itu murid-murid Yesus, kedua murid Yesus ini ya mengalami goncangan sehingga mereka lupa akan janji-janji Tuhan. Lupa akan kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan tidak langsung naik ke surga. Dia ini loh yang dia lakukan. Untuk apa? Membantu menjelaskan. Membantu memahami, menerima kebenaran yang telah dijanjikan yang lalu. Merefresh pikiran-pikiran murid-murid Yesus. Supaya apa? Supaya murid Yesus itu benar-benar mempunyai iman yang kuat. Imannya mulai dikuatkan. Ya. Yang pertama tadi saya katakan kita membuka hati untuk menerima pengajaran firman. Ya. Supaya kita bisa merasakan kehadiran Yesus setiap saat. Bukalah hatimu untuk kebenaran firman. Karena saya percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, itu adalah dari satu pergumulan, dari satu doa. Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya percaya setiap firman yang disampaikan di tempat ini itu hanya daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Kita harus memahami kebenaran yang utuh dan murni. Kita harus memahami kebenaran yang utuh dan murni dan kita harus merenungkan kebenaran firman itu dengan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seberapa ya
engkau merenungkan firman Tuhan, seberapa engkau mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Takaran itulah yang akan kita terima. Tetapi jika kita ingin, ya, dikatakan harus lebih dalam lagi untuk merenungkan, ya, memahami kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, jika masih anak-anak ya hanya diberi apa? Susu. Makanan-makanan yang lembek, makanan-makanan yang ringan. Tetapi apakah jemaat Alfa Omega yang hampir 20 tahun nanti tahun ini, apakah hanya ingin makan susu terus, ingin minum susu terus, makan yang lembek-lembek terus? Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengajar kepada setiap kita. Mari kita mau lebih dalam lagi untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau lebih dalam lagi berarti ada sesuatu hal yang Tuhan akan singkapkan. Suatu hal yang Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Bukan hanya sesuatu yang mengenakkan telinga, memuaskan hati. Tetapi satu hal kebenaran yang murni yang harus disampaikan. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin dewasa. Supaya kita semakin hari semakin kuat. Maka daripada itu, supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita mau memahami kebenaran yang utuh dan murni. Dan merenungkan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi segala kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan ingin pada pagi hari ini kita semua jemaat Alfa Omega memperhatikan dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lagi tentang kebenaran yang sejati. Mari kita mau membuka hati. Ya. Kita belajar terbuka terhadap pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu benar? Kita bisa menguji Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menguji? Kita harus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kalau saya Bapak Ibu, patokan saya. Firman Tuhan itu benar saat mengubah hidup saya. Itu adalah suatu kebenaran. Mengubah kehidupan setiap kita. Itu adalah firman Tuhan yang benar. Saya percaya setiap kita ada Roh Kudus dalam hati kita. Untuk kita bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Ada satu sinyal ya, yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau ajaran yang benar, ya, ada damai sejahtera dalam hati kita. Yang mengubah setiap hidup kita dari hari ke sehari, dari hari ke sehari. Mari Bapak Ibu, kita mau terbuka terhadap pengajaran dan pemahaman firman lebih dalam lagi. Ya, setelah kita menyadari kehadiran Tuhan, maka ada satu dampak. Ya, dampaknya itu pasti ada. Saat kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kita terus mendalami kebenaran firman Tuhan yang terus kita dalami. Ada satu dampak yang nyata yang akan kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dampak ya, kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Harapannya kembali dibangkitkan. Ya, saat kedua murid Yesus tadi yang tidak menyadari kehadiran Tuhan. Mereka masih dalam kekecewaan, mereka masih dalam kesedihan. Ya. Mereka seakan-akan tidak punya harapan lagi. Tetapi saat mereka menyadari kehadiran Tuhan. Ya, dan saat Tuhan membukakan, ya, dikatakan di ayat 27 tadi, membukakan seluruh kitab-kitab Nabi tadi. Mengajarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi.
Ada satu kebangkitan dalam harapan kedua murid ini. Saat mereka menyadari kehadiran Yesus, harapannya kembali hidup. Dan keyakinannya kepada Yesus semakin kuat. Imannya semakin kuat. Itu dampaknya saat kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Harapan-harapan yang seakan-akan sudah tidak menjadi pengharapan kita lagi. Kekecewaan-kekecewaan itu hilang saat kita menyadari Yesus ada dalam hidup kita. Kita kembali dibangkitkan. Harapan kita kembali dibangkitkan. Kita bisa memiliki masa depan yang penuh harapan dengan apa? Harapan kita. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itulah dampak saat kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, dampaknya apa? Dampaknya kita sadar akan kebenaran firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang murni. Kita menyadari, kita sadar kebenaran akan firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagian dari rencana Allah yang dijanjikan. Saat Tuhan Yesus belum menyampaikan, mengajarkan kembali kebenaran firman Tuhan oleh kedua murid ini. Mereka tidak tahu bahwa kematian Tuhan Yesus adalah satu rencana Allah bagi dunia. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Kedua murid ini mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus adalah satu rencana Allah yang Tuhan sudah janjikan dalam setiap kehidupan kita. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan. Kita sadar kebenaran firman Tuhan itu akan membuat hidup kita itu semakin mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Walaupun kenyataannya kita masih banyak masalah dalam hidup kita. Walaupun banyak kenyataannya masih ada orang-orang yang mengecewakan hati kita. Membuat hati kita susah, membuat hati kita sedih. Tetapi biarlah segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita membuat mata hati kita terbuka. Karena kita tahu, kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita sadar bahwa lewat firman Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak menyenangkan hidup kita, itu adalah bagian dari rencana Allah bagi hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita itu dibentuk oleh Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa kehidupan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Apa yang belum benar dalam hidup kita, kita itu mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya rencana Allah dalam setiap kehidupan kita itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita hidup dalam rencananya Allah. Karena saya percaya rencananya Allah itu bukan rencana yang biasa-biasa saja bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi rencana Allah bagi setiap umat yang dikasihinya. Bagi setiap umat Tuhan di tempat ini. Bagi warga jemaat Alpha Omega adalah rencana yang luar biasa. Amin. Jangan kita berkecil hati Bapak saat kita menghadapi masalah pencobaan yang ada. Tetapi biarlah lewat masalah-masalah. Itu kita mengerti bahwa hidup kita itu dirancangkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena kita sungguh berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, dampak dari kita menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, hati yang berkobar-kobar. Kita bisa memiliki hati yang berkobar-kobar. Kita mau melihat di dalam ayat yang ke-32.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ini yang dialami oleh kedua murid Yesus. Saat Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Mereka baru menyadari saat mereka melihat Yesus, saat mereka menyadari bahwa Yesus ada dalam kehidupan mereka. Hati mereka terus berkobar-kobar, Bapak Ibu. Demikian juga kita. Saat kita menyadari bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Kita bisa mendalami kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Tuhan berbicara kepada setiap kita. Hati kita mulai berkobar-kobar. Itu yang harus nyata dalam hidupan kita. Itu harus dampak nyata bagi kita. Hati kita berkobar-kobar. Jangan saat hati kita berkobar-kobar saat apa mendapat berkat saja. Boleh Bapak Ibu kita mendapat berkat, hati kita senang, sukacita, berkobar-kobar. Tetapi saat kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari kita mau mengobarkan hati kita. Jangan hanya sesaat Bapak Ibu. Tetapi selama kita hidup, biarlah hati kita terus berkobar-kobar. Saat kita melayani Tuhan, hati kita juga berkobar-kobar. Mari setiap saat kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap saat pun hati kita dikobarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, setelah menyadari bahwa Yesus ada dalam hidup kita, mereka bangkit memberitakan kabar baik. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka bangun pada saat mereka tahu hati mereka berkobar-kobar, tetapi mereka tidak hanya diam, tetapi mereka bangkit mengerjakan sesuatu. Nah, jikalau pada pagi hari ini hati Bapak Ibu mulai berkobar-kobar, bangkitlah. Jangan hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi mari kita mau bangkit kembali ke Yerusalem. Kalau tadi kedua murid itu tadi mengalami kekecewaan, mereka meninggalkan Yerusalem. Tetapi saat mereka memiliki hati yang berkobar-kobar, mereka kembali ke Yerusalem. Seringkali juga pada pagi hari ini seringkali juga itu ada dalam hidup kita. Saat kita kecewa, kita meninggalkan gereja. Tetapi pada pagi hari ini, Tuhan memberikan pengertian kepada setiap kita. Miliki hati yang berkobar-kobar, kembalilah ke Yerusalem. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan pelayanan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita harus memiliki hati yang berkobar-kobar. Supaya kita bangkit memberitakan kabar baik. Kabar baik yang harus diberitakan itu adalah satu tanggung jawab bagi setiap kita. Bukan hanya tanggung jawab pembicara saja, bukan. Tetapi setiap kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarlah dari hasil, dari dampak ini, kita bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya, jika kita menyadari Yesus ada dalam hidup kita, sesuatu dampak yang positif itu akan ada dalam hidup kita. Harapan kita kembali hidup, iman kita kembali kuat, kepercayaan kita kembali kepada Tuhan. Karena setiap peristiwa adalah satu rencana Allah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, alami Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa perubahan hidup yang signifikan. Itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
Mari kita mau menyadari betapa Tuhan itu ada setiap saat dalam hidup kita. Saat kita di dalam lembah kekelaman, ya. Saat kita merasakan sesuatu hal yang sangat berat dalam hidup kita. Ataupun kita saat ini dalam keadaan yang enak. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Karena hari ini sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Kita itu seringkali tidak mengerti bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita seringkali terlalu sibuk dengan kesibukan-kesibukan dan terlalu fokus pada masalah kita sendiri. Fokus kepada kekecewaan, fokus kepada ketakutan, fokus kepada bagaimana masa depanku. Sampai kita mengalami frustasi dan berbagai masalah yang ada dalam hidup kita. Dan kita merasa bahwa kita itu menghadapi semuanya sendiri. Sehingga kita tidak memperhatikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah keadaan kita. Ya. Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat kita tidak menyadarinya. Lewat segala peristiwa yang mengubah hidup kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Kehadiran Yesus membawa harapan dan penghiburan bagi kita. Bahkan dalam saat-saat yang paling sulit, Dia memberikan kekuatan untuk mengatasi tantangan dalam hidup kita. Dan Dia menunjukkan kita jalan menuju kebenaran dan kehidupan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk selalu mencari kehadirannya. Kita harus membiarkan Dia menjadi pusat kehidupan kita. Dan membiarkan Dia memimpin kita pada setiap langkah hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Biarkan Tuhan untuk memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Ya, ketika kita mengerti bahwa kita itu mengikuti seorang guru yang tidak mati. Tetapi seorang Tuhan yang dibangkitkan dan saat ini benar-benar ada bersama kita akan mengubah bagaimana cara hidup kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarlah pada pagi hari ini ya, kita terus mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mendalami lebih lagi supaya kita mengerti, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu ini. Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama dengan sepenuh hati. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
bersamamu Bapa. bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersama Tuhan kita bisa melewati semua pengalaman perjalanan di jalan Emmaus adalah satu perjalanan yang Yesus buat untuk kita semua. Ia membuat mata hati kita mengarahkan kepada kehendaknya. Dia menyatakan dirinya di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita terus tinggal dalam kesedihan. Tuhan Yesus tidak ingin kita terus larut dalam kekecewaan, keputusasaan. Kita terus tenggelam dalam kecemasan. Tuhan tidak ingin kita kehilangan harapan dan memandang masa depan itu penuh dengan ketakutan, masa depan yang suram. Dia tidak ingin kita mengalami seperti itu. Percayalah Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan ada bersama-sama bagi kita. Pagi hari ini Tuhan ada bersama kita. Dia ingin berjalan bersama dengan kita. Dia ingin bercakap-cakap dengan kita. Bahkan dia ingin tinggal dan makan bersama-sama dengan kita. Dia ada pada pagi hari ini untukmu.
yang ingin membangkitkan harapan-harapan yang mungkin sudah hilang. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita mau terus bangkit dan meyakinkan keyakinan kita, iman kita, supaya hidup kita memiliki satu pengertian kebenaran yang murni, kebenaran yang utuh, supaya dalam hidup kita bersamamu Bapa. haleluya, rana masyaka ya Semua berkenan denganmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, haleluya Tuhan. memberi pertolongan, anugerah Haleluya. besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersamamu amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami mau melewati semuanya. Kami percaya saat kami berjumpa dengan Engkau, itulah yang mengubah setiap hidup kami. Perjumpaan dengan Engkau menolong kami untuk kami bisa merasakan kehadiran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang bertindak, Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Bapak Sugiono. besar melimpah rahmat, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, sebab Engkau berkenan berbicara kepada kami, dan melalui kebenaran ini kami semua boleh Kau kuatkan. Kau ingatkan bahwa setiap kami yang mempercayai Engkau, kami harus mengalami kehadiran-Mu di dalam hidup ini. Kami bersyukur Kau ingatkan bahwa kami harus membuka hati untuk kebenaran-Mu. Kami harus benar-benar memahami secara utuh kebenaran yang murni, bahkan kami terus merenungkannya di dalam hidup ini, sehingga harapan kami kembali muncul, iman kami dikuatkan, kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu yang murni, sehingga kami memiliki jiwa, memiliki hati yang berkobar-kobar untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bertekad untuk menyimpan di dalam hati kami, dan kami sungguh percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Memberkati anak-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu, Kau berkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaan
pekerjaannya, bahkan apapun yang diupayakan demi engkau, kau buat berhasil. Kemanapun engkau utus, engkau mengurapi dan boleh menjadi berkat. Kami juga percaya setiap kami yang hadir ketika benar-benar membuka hati dan menghidupi firman-Mu, maka berkat-berkat yang sama turun mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan doa, permohonan, ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, yang sudah diberkati. Mari katakan bersama, amin. Silahkan duduk, diberkati firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya percaya iman kita dibangun ya, kita diingatkan supaya jangan mengeraskan hati ya untuk setiap firman yang kita dengar. Karena firman itu bisa kita uji ya, apakah itu mengubah hidup kita atau tidak ya. Kita juga harus terus mau belajar firman yang utuh, jangan sepenggal-sepenggal ya, supaya pemahaman kita akan Tuhan juga lengkap dan utuh. Terima kasih Bu Mein, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Pengumuman ibadah sore nanti masih dilayani oleh Pendeta Muda Gusti Agung Immanuel jam 5 sore. Doa malam setiap Rabu jam 7, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Akhirnya tiba saatnya ya saudara, besok Kamis. Kali ini diadakan jam 8 pagi. Satu kali ibadah akan dilayani oleh Ibu Gembala dengan tema pesan terakhir menjelang kenaikan Kristus. Kemudian ibadah Pentakosta hari pertama Jumat, kalau ini sore. Jadi tanggal 18-nya apa? Pagi, kemudian 10 hari mulai Jumat sore jam 6. Yang rindu hadir angkat tangan. Benar, kita tunggu ya. Lalu hari kedua dilayani oleh Ibu Mein, jamnya sama jam 6. Hari ketiga itu jatuh hari Minggu ya. Jadwalnya seperti biasa akan dilayani yang jam 7 pagi. Ini 2 kali saudara, Ibu Gembala, kemudian kebaktian anak tetap ada jam 7 di bawah, yang sore hari saya ya. Kemudian hari keempat, enggak ada nanti ya, minggu depan diumumkan lagi. Senin sampai Sabtu doa pagi jam 5:30. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Pesan saya sebisa mungkin kalau enggak ada halangan apa-apa, kita hadir ya dalam ibadah 10 hari supaya melalui pembelajaran firman kita semakin dikuatkan. Amin. Karena memang dunia ini semakin gelap saudara. Banyak orang tanpa sadar berjalan menuju kepada kegelapan abadi. Jadi supaya kita alert, kita disadarkan ya. Tuhan Yesus memberkati, doa berkat, doa penutup. Ya, jadi hari Kamis besok itu kan harusnya minggu ketiga ya, Kamis ketiga. Ibadah komisi wanita itu disatukan dengan hari pertama itu ya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 8. Jadi sorenya yang wanita sudah enggak ada, datangnya semua pagi. Yang sebelahnya wanita kasih tahu, tanggal 18 pagi, Kamis ya. Ini juga ada info baru. Ibadah yudnya hari Sabtu itu juga dijadikan satu. Jadi yud di tempat ini enggak libur, tetap hadir. Yang yud hadir pagi ini angkat tangan.
Wah, ada ya, satu yang atas. Ada satu juga ya. Nanti diinfokan ke teman-teman. Thank you, terima kasih. Ada lagi? Nah, barangkali kalau ada yang baru pertama kali datang nanti bisa tinggal sebentar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat, doa penutup kami serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami merasakan kehadiranmu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur hanyalah bagi Bapa di surga. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kami akan senantiasa menanamkan firman-Mu dalam setiap relung hati kami. Dan kami hidupi dalam setiap langkah hidup kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah perjalanan kami ya Bapa. Tibakan kami di rumah dengan selamat hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mari saudara angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah saudara ke rumah masing-masing, kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin, berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pulang, Tuhan memberkati.